Kalau saya berakhir pada apa ya? Pada sebuah pertanyaan besar, dan pertanyaan itu tidak ada yang bisa jawab, sehingga dan pertanyaan saya itu hanya bisa terjawab oleh umat Islam. Dan beberapa orang saya datangi, termasuk pendeta dan lain-lain sebagainya, bahkan beberapa agama, tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Yang sanggup menjawab pertanyaan saya itu hanya Islam. Pertanyaan saya sederhana, gampang dan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan Aki Filipus. Bagaimana ceritanya kok bisa masuk Islam? Pendeta masuk Islam. Aduh, saya ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya bersaksi dulu, mau saksikan dulu testimoni ya. Sebenarnya sudah banyak video-video ya. Di Gerah Mu'alaf juga sudah banyak. Di saya sendiri, channel saya sudah ada. Di channel-channel lain juga ada banyak ya. Nah, tapi ya di sini mungkin saya harus saksikan sendiri ya. Sekali lagi latar belakang saya dipercepat saja bahwa saya bukan mantan pendeta bohongan. Bukan mantan pendeta bohongan. Ya, bukan mantan sekolah Alkitab bohongan dan settingan. Silakan dicek angkatan 10-11 sekolah Alkitab Merauke. Kenal enggak ini wajah yang kurang ganteng ini? Kalau Alkitab mereka, kemudian saya masuk Islam itu sebetulnya ya bukan serius. Islam itu buat apa saya masuki, buat apa saya pindah agama Islam? Saya sudah pendeta, udah tamat. Buat apa saya masuk Islam? Jadi saya masuk Islam ini juga sebetulnya punya maksud yang tidak baik gitu loh. Ingin mencari tahu Islam dari dalam, supaya nanti kalau ditemukan ada kekeliruan, jika terbukti saya punya data, saya kembali lagi membongkar kebusukan Islam. Tetapi sejauh selama saya mencari keburukan Islam, justru tidak ditemukan. Malah saya malu sama diri saya sendiri, sama malu sama Allah gitu. Sudah menuduh Islam yang tidak-tidak. Kalau bilang benci sama Islam, saya lebih benci kepada Islam, lebih benci daripada yang dikatakan oleh Yusuf Manubulu itu ya. Yusuf Manipulu itu kecil itu para narasumbernya itu kali banding dengan saya. Saya itu bahkan pembenci sejati ya. Suka pukulin orang Islam, suka lemparin darah babi, daging babi di masjid. Orang lagi sholat, saya kerjain. Orang malam takbiran, saya lemparin batu. Rupa-rupa pokoknya saya buat. Banyak kerugian yang saya munculkan untuk Islam, saya kerjakan untuk Islam. Dan paling parah adalah saya pernah membaptis orang Islam, banyak orang Islam ya, setelah saya lulus dari sekolah gembala itu. Nah pemirsa yang salah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya katakan saya tidak masuk Islam dengan sungguh-sungguh, sebab mau cari saja kelemahan Islam. Sebab saya cuma skala debat saja masuk Islam, gak ada saya suka masuk Islam. Buat apa? Islam itu kan teroris, Islam itu kan radikal gitu loh. Islam itu kan citranya itu jelek sekali. Yang saya tahu Islam itu jelek, gak ada betul-betulnya. Ya udah kalah debat. Sekarang saya masuk Islam, benar apa enggak? Saya mau cari tahu apa itu Islam. Dan ternyata saya nggak menemukan kesalahan Islam. Saya justru menemukan kesalahan saya yang sudah memfitnah menuduh Islam gitu loh. Dan kalau bilang saya mu'alaf Islam dari lahir, ini lucu nih. Di Filipus Christian Channel sudah pernah saya live secara langsung. Saya wawancarai adik saya dan ayah saya yang adalah seorang penatua gereja. Disuruh mereka mengakui, disuruh apa? Mereka menyaksikan, benar enggak ini Filipus Christian tamat dari sekolah Alkitab? Benar, mereka bilang. Dari mana? Dari sekolah Alkitab Merauke. Oh, disebutkan lagi, betul. Luar biasa. Jadi nggak mungkin ya, mereka yang masih Kristen aktif mau berbohong demi membela orang yang murtad dari agamanya, orang yang keluar dari agamanya, kan lucu. Nggak mungkin. Jadi bukan settingan. Namun itu yang saya katakan bahwa penampakan ya, fenomena-fenomena murtadin settingan ini ya ujung-ujungnya yaitu
sesuai nama saya ini. Ujung-ujungnya perpuluhan, ujung-ujungnya apa namanya? Ujung-ujungnya ya running text yang berjalan di bawah ini. Karena apa namanya? Orientasinya mereka kan Ustadz Filipus, maaf memotong. Ustadz Filipus masih ingat tentang pengajaran Kristen, bisa dijelaskan di forum ini? Bukan. Apanya yang mau ditanyakan? Apanya yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Doa Bapak kami atau apa? Mungkin 10 hukum Tuhan. Ya, 10 hukum Taurat, hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan tuh. oh iya, Keluaran 20 ya. Ya, Keluaran 20. Iya, kalau hafal Alkitab nggak ada yang hafal Alkitab, Pak. Tapi kalau hafal letak hukumnya, ya saya masih hafal kok sampai sekarang. Letak hukumnya, Keluaran 20 ayat 3 dan seterusnya itu. Ya kan? Ya. Tapi hafalnya enggak. Bayangan, oh jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah, jangan membuat bagimu patung. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini sesamamu. Nah itu bayangannya ada di sana. Tapi benar titik komanya nggak ada. Kalau ada yang hafal Alkitab 2 lembar saja, besok saya kembali. Besok saya dibaptis lagi. Bapak berarti apa tentang ayat Bible mengenai wanita bersundal-sundal? saya nggak habis pikir ada ayat Bible tentang wanita bersundal. Ini apa maksudnya? Nah, tunggu dulu. Ini teman-teman, saya tanya lagi. Saya mulai dari Ustadz Sugi nih, karena Ustadz Sugi yang percaya enggak kira-kira dengan cerita Aki Filipus? Nggak percaya kalau dia nipu. Jadi teman-teman sekalian Ya, yang kan paham ke saya kan? Nggak percaya kalau dia nipu. berarti benar ya. Iya. Saya juga nggak butuh orang-orang di seberang sana itu percaya. Dan saya lebih bersyukur kalau mereka nggak mengakui saya pernah sekolah Alkitab, saya pernah beragama seagama dengan mereka. Justru saya saya malah berterima kasih. Alhamdulillah ternyata mereka menyangkali saya. Ya, justru pengakuan mereka adalah aib bagi saya. Ini Karena apa pernah ya? beragama selain Islam, bagi saya aib. Gara-gara Bang Habonara nih, jadi pemirsa nih, para audiens ya di live comment minta semua, termasuk ke saya juga. Kacau, Boleh. Saya belum pernah dengar nih kesaksian nih. Oh gitu ya. Walaupun udah kenal lama dari FB ke WA sampai ke YouTube, belum pernah dengar tuh. Kalau saya jadi kalau saya itu gini ya, saya sekali lagi sebenarnya kalau saya itu agak segan karena gini, ceritanya agak sedikit berbeda begitu ya, tapi nggak apa-apa, ini terserah teman-teman percaya atau tidak. Kalau saya dulu itu berawal dari apa ya, dari dunia malam, dari diskotik. Jadi mungkin saya pernah cerita sedikit ya, tapi kalau saya sama sekali nggak ada benci-benci Islam, itu nggak ada, karena teman-teman kecil saya juga semua sudah muslim lah begitu. Jadi saya sederhanakan gini, dulu di tempat sekolah itu kan kita termasuk minoritas lah. Jadi ketika SD dulu itu kalau ada pelajaran agama Islam, yang Kristen itu keluar gitu. Nah, kita juga kalau ada pelajaran agama Kristen, yang Islam itu keluar kelas gitu. Gantian kelasnya gitu. Nah, jadi teman-teman saya itu sejak kecil sudah banyak Islam. Nah, tetapi sebelum itu juga sudah sempat lah, artinya tidak ada kebencian sama sekali di Islam. Nah, puncak-puncaknya itu ya waktu diskotik, saya mendengar suara azan gitu loh. Jadi waktu saya di dalam diskotik lagi mabuk-mabuknya, lagi tinggi-tingginya ya, gitu, saya dengar suara azan gitu loh, sampai habis suara azan subuh ya. Yang paling kencang itu saya dengar itu as-sholatu khairum minan naum itu. Ketika berada dalam diskotik, di situ saya menjadi heran. Tadinya mabuk, kalau orang yang biasa masuk diskotik pasti tahu lah, di dalam diskotik itu mabuknya kayak apa. Nah, saya nggak percaya kok bisa tembus gitu suara azan itu ke dalam diskotik. Sampai sekarang ini saya nggak percaya gitu.
Dan sampai sekarang itu saya masih mencari gitu di mana. Nah, setelah keluar dari diskotik pagi-pagi itu, saya ajak teman untuk keliling diskotik. Karena saya nggak mungkin percaya ada masjid berdiri di samping diskotik, itu nggak mungkin itu. Pasti kalau diskotik berdiri di samping masjid pasti di demo, kan begitu. Iya. Nah, jadi pagi-pagi itu karena kita pakai kendaraan mobil, jadi saya suruh keliling sampai keliling gitu. Ya, dan saya nggak cerita ke teman-teman saat itu. Kenapa? Gitu. Pokoknya keliling aja dulu. Keliling ke diskotik itu berapa kali. Saya lihat di keliling diskotik itu nggak ada masjid sama sekali. Lalu saya berpikir, dari mana suara azan ini? Begitu. Karena nggak mungkin suara azan itu bisa masuk ke dalam diskotik. Itu nggak akan mungkin. Kan gitu. Tahu kan di dalam diskotik itu peredam dan suaranya kayak apa gitu kan. Nah, jadi sampai sekarang ini saya juga masih nggak percaya gitu, kok dari mana suara itu gitu loh, kok bisa masuk gitu. Dan ketika suara azan itu masuk, saya sadar dan saya lihat kiri kanan teman-teman itu biasa-biasa saja kok. Cuman saya sendiri berarti yang dengar ini suara azan kayak gitu. Nah, dari situ apa ya? Ya ada banyaklah hal-hal yang kemudian saya berpikir tentang mati, kalau saya mati besok gimana gitu kan. Kemudian ya dari situ saya berpikir kalau apa, sederhananya gini, saya berpikirnya tuh gini. Pertanyaan saya di dalam diri saya, mau dia itu agamanya apa gitu ya, mau dia agamanya apa, lalu kenapa misalnya ya Kristen itu ke gereja, ibadah, pengampunan dan lain sebagainya, juga Hindu begitu sama juga kan. Nah, untuk apa ada pengampunan ya kan, berarti ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini kan, begitu. Betul. Nah, gitu. Lalu saya berpikir kan, loh, kalau begitu orang bertobat ini berarti percaya kan ada kehidupan lagi di sana. Nah, gitu. Kalau begitu berarti ada Tuhan ini pasti nanti. Dari situ mulai pencarian mana Tuhan yang benar. Dan gitu mulai bertanya-tanya gitu kan. Dalam hati ya, tanya-tanya ke teman-teman gitu kan. Akhirnya singkat cerita pada satu kesimpulan bahwa saya yakin Tuhan yang disembah Muhammad itulah, atau ajaran Muhammad itulah yang memang benar-benar sebuah keselamatan, sehingga keputusan terakhir saya insya Allah sampai masuk kubur saya menjadi seorang muslim. Allahu Akbar. Nah, sekarang lagi hubungan keluarga bagaimana waktu Aki Islam itu? Oh ya, kalau saya di keluarga gini, nggak ada tantangan apa-apa sih ya. Karena pertama memang saya waktu ketika remaja itu memang dikenal anak yang nakal gitu. Jadi tidak ada mendapat tantangan apa-apa, dan kalau saya dapat teguran apa itu saya lawan gitu ceritanya. Jadi nggak ada tantangan apa-apa gitu. Bahkan siapapun yang ini itu saya lawan gitu. Saya berani berdebat. Kira-kira begitu kalau saya, Ustaz. Kalau kira-kira saya berapa itu? Masuk Islam itu? Siapa saya? Saya sudah lama sih, 2000 saya. 2001. Oh, waktu saya pergi ke Rio itu berarti. Itu tahun itulah. Kalau saya mau cerita sedikit ini Bang Aristo. Monggo. Jadi waktu itu mulai bimbang, ada rasa berat meninggalkan Kristen waktu itu. Terus terang ada rasa berat meninggalkan Kristen. Kenapa gitu? Karena saya merasa Yesus itu dipukuli, dibunuh, disalibkan untuk aku, kok ku tinggalkan gitu. Pada saat itu juga teman saya waktu kuliah itu bilang, kamu tega meninggalkan Yesus gitu. Lalu kemudian saya redup lagi semangatnya untuk jadi muslim, jadi mualaf ya. Lalu kemudian kembali saya baca-baca lagi gitu tentang penyaliban. Dan kemudian
dari situ saya tahu ternyata penyalipan itu mustahil terjadi, mustahil terjadi, benar-benar mustahil terjadi. Karena apa? Karena sebenarnya kita sedang menista Tuhan, merubah pikiran menjadi lebih buruk gitu. Jadi buku-buku debat ini memang saya pelajari benar-benar, terutama di bagian dua hal, yaitu tentang ketuhanan dan kemudian tentang penyalipan. Jadi rasa berat untuk meninggalkan Dia yang disalibkan itu menjadi enteng lepasnya gitu loh. Karena memang itu mustahil terjadi gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan, bagi teman-teman Kristen yang mendengar ini, silahkan silahkan nggak setuju ya, tapi itulah yang saya katakan bahwa penyalipan itu mustahil gitu loh. Itu saya dapati setelah mempelajari lama tentang penyalipan, bahwa Allah itu tidak akan berubah pikiran menjadi lebih buruk. Dulu di perjanjian lama, dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum. Pasti tidak mungkin dirubah menjadi lebih buruk. Ini sebuah ini kalimat ini saya dapatkan dari judul besar waktu itu, subheading ya, Allah tidak mungkin berubah pikiran jadi lebih buruk. Lalu kemudian yang kedua tentang Taurat, justru adanya hukum, ya, justru adanya hukum itu adalah bukti kasih sejati gitu loh. Bahwa kita itu diberi Allah hukum untuk diikuti supaya kita tidak saling bunuh, tidak saling musuhi. Jangan justru kita anggap bahwa hukum dari Allah itu justru membangkitkan dosa gitu loh. Itu heading yang kedua yang saya baca waktu itu. Itu saya kira bagi teman-teman Kristen yang membaca itu mungkin hanya dibaca sekilas gitu ya, tapi cobalah rendahkan hati, lalu kemudian nilai secara logika benarkah tidak gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Bang, saya juga agak berat ke Islam waktu itu. Jadi ada ada penarik dari Kristen, ada penghambat dari Islam gitu. Nah, penghambatnya ini masalah uang gitu, masalah uang. Jadi waktu itu kuliah, lalu kemudian belum punya uang. Kalau aku misalnya jadi muslim, lalu kemudian SPP ku bagaimana, uang makanku bagaimana gitu. Ternyata gitu, berapa bulan menjelang redupnya semangat jadi muslim tuh, Pak dosen manggil untuk bantu-bantu ngetik-ngetik gitu loh, jadi asisten lah gitu. Jadi kemudian saya kerja jadi asisten, ngetik sana ngetik sini, bikin soal, bikin ini. Jadi saya tahu banyak soal-soal, ada soal lama yang ditaruh lagi dan seterusnya. Ya, lalu kemudian lama-lama saya ikut ngajar, lalu kemudian ya lumayan mapan. Jadi memang faktor ekonomi kadang-kadang jadi faktor yang utama membuat kita itu susah pindah gitu. Saya kira gitu, Bang. Makasih. Ya. Benar-benar Bang, mau nanggapi kesaksian Bang Abunaran tuh. Setahu saya kalau orang Batak yang paling ditakutkan itu terbang dari komunitasnya ya, Pak Abunaran. Iya. Dan saya anak laki-laki pertama kebetulan. Jadi istilahnya kalau bahas orang Batak itu anak pangguaran gitu loh. Jadi opung saya itu akan memakai nama saya. Tapi ketika saya jadi Islam, itu opung saya nggak boleh pakai nama saya. Saya sih nggak ada masalah gitu loh. Yang penting saya tetap mengasihi semua keluarga saya. Jadi memang waktu ketahuan jadi Islam gitu, ada tuduhan bahwa saya itu memisahkan diri dari keluarga. Ada adikku, aku masih ingat waktu itu, adikku perempuan. Jadi aku pulang gitu ya, lalu kemudian ngobrol, adikku bilang, "Bang, kau jadi lain kayaknya gitu. Kau jadi kayak orang lain di rumah ini gitu." Karena memang waktu itu aku minta supaya anjingnya itu jangan masuk, lalu kemudian pipis jangan berdiri karena ciprat-cipratan itu. Jadi agak teratur di rumah gitu. Aku cerewet jadinya. Lalu kemudian ini mungkin merubah kebiasaan di rumah sehingga kemudian aku dianggap sebagai orang yang aneh gitu loh. Tapi kemudian saya bilang, aku tetap abangmu, kau tetap adekku. Mari kita buktikan nanti, hanya agamanya beda gitu loh. Tapi untuk mengajak, aku tidak mau. Aku hanya bertanya pada saat mereka, aku hanya menjawab pada saat mereka bertanya gitu. Kalau mereka nggak bertanya, aku diam gitu. Tapi kadang-kadang ya agak-agak nyentil dikit gitu, berharap dia bertanya, tapi kemudian ternyata enggak. Dan kemudian di YouTube ini juga, saya kira adik-adikku ada yang udah tahu suaraku ya, walaupun namaku
dan akunku seperti itu, niatnya bukan untuk menghina Kristen, tapi dalam rangka untuk memberikan pemahaman Bible yang lebih jelas gitu. Supaya supaya mereka ini mengerti tentang Bible, supaya tidak disesatkan oleh mereka ini. Saya kira gitu, Bang. Allah. Kalau saya berakhir pada pada sebuah pertanyaan besar, dan pertanyaan itu tidak ada yang bisa jawab, sehingga dan pertanyaan saya itu hanya bisa terjawab oleh umat Islam. Dan beberapa orang saya datangi, termasuk pendeta dan lain-lain sebagainya, bahkan beberapa agama, tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Yang sanggup menjawab pertanyaan saya itu hanya Islam. Pertanyaan saya sederhana, gampang dan mudah, ya kan? Saya tanya, saya bilang, dari Nabi Adam sampai mungkin ke Nabi terakhir gitu ya, sebutkan satu saja mereka yang menuhankan selain Allah atau menuhankan Yesus. Tidak ada yang bisa jawab. Adapun jawaban ini itu. Nah, ketika saya bertanya kepada sahabat Islam, satu ustadz ya gitu ya, pemahaman agamanya bagus, saya tanya, mereka menuhankan siapa? Tidak sampai seberapa menit saya selesai bicara, dia jawab, menuhankan Allah. Gitu. Saya cari semua di dalam kita benar, gitu loh. Dan semua berapa saya tanya, ya, jawaban mereka sama. Islam, ya udah, tidak ada pilihan bagi saya lagi selain bersyahadat. Allah. Kalau Aki Aristo nih udah keluarganya udah ada yang nyusul jadi Islam? Oh, sudah banyak. Allah. Sudah banyak. Nah, karena banyak juga terjadi perdebatan kecil-kecil lah di keluarga. Dan mereka nggak bisa kalahkan saya. Mantap. Kalau Aki Filipo sendiri udah ada yang diajak masuk Islam? Sudah banyak. Paman saya, kakak saya, siapa lagi ya? Kakak saya 2 orang, terus ada lagi sepupu saya. Ada banyak orang yang sudah masuk Islam ya. Oleh karena 1 orang ini. Allah. Udah banyak lah istilahnya. Dan insya Allah ayah saya ini akan segera menyusul karena beliau sudah sudah kehabisan akal ya. Sebelumnya saya tuh didatangkan orang-orang yang bisa memanggil saya, mengajak saya. Tapi di hadapan ayah saya bantai semua, saya hajar semua. Bukan hajar pakai tangan ya, tapi saya patahkan semua argumen di hadapan ayah saya sendiri. Jadi langsung berdakwah kepada ayah sendiri dan juga kepada mereka yang datang tumpang tangan berdoa, langsung saya habisi mereka semua dan pulang kosong semua. Didatangkan para pentolan-pentolan mereka yang dirasa mumpuni dalam keilmuan, ternyata tidak ada yang berhasil. Karena yang didatangi juga pernah sekolah seperti mereka gitu loh. Sama-sama nginjak lumpur yang sama. Apa yang mau dikatakan kepada saya gitu loh. Malahan ada yang datang nekat ya. Nekat, tapi dia udah senior ya. Udah senior. Nekat datang ke saya. Begitu dicek, saya lulusan sekolah Alkitab tingkat 2, dia lulusan sekolah Alkitab tingkat 1, kalah dia. Tapi mungkin ternyata Tamtama mau berperang dengan veteran dulu, saya perwira. Dulu saya itu kan gini ya, waktu masih kecil itu kan kalau di daerah kita itu setiap mau malam Idul Fitri ya, kalau nggak salah Ustadz Filipus ya, itu kan selalu pasang lampu-lampu di depan rumah. Ya, betul. Ada budaya Jawa dulu itu, kan saya besar di daerah transmigrasi. Jadi kalau pas mau malam takbiran itu dari kampung ke kampung itu bawa beduk di jalan itu kan. Itu saya juga sering, lebih dari 20 kali saya ikut. Teriak Allahu Akbar, Allah, ini kampung itu kan.
Mungkin itu terbawa ke diskotik itu kali. Bisa saya justru lain, beda. Ada karnaval, ada pawai takbiran. Saya kumpulin batu berapa kubik di atas gunung, saya lemparin semua, hujani dengan batu. Oh, berarti antum sama saya berbeda. Antum ngelemparin orang takbiran, saya juga. Sorry sampai hajar semua itu orang Islam. Saya tuh dengar orang Islam aja tuh langsung alergi. Jijik saya dengan orang Islam. Kalau sama dengan saya juga, sama berarti Bang Filipus. Dulu ya waktu kecil, kalau pas hari puasa itu azan maghrib bunyi, saya tuh teriak ke orang muslim itu, kalian puasa itu loh nggak kuat, begitu beduk langsung makan. Memang muslim bodoh gitu loh. Waktu itu kita sering ejek-ejek gitu ya. Lalu kemudian setelah puasa pertama, astagfirullahaladzim, ternyata memang memang kuat nggak makan, betul kuat nggak makan, tapi disunatkan untuk segera berbuka gitu loh. Bukan maksudnya mereka itu kelaparan. Jadi memang paradigmanya berubah sama sekali, Bang Aristo, yang lain. Jadi paradigmanya berubah sama sekali. Lalu kemudian yang lanjut. Iya betul, saya pun begitu. Pertama, paradigmanya begitu negatif dengan Islam. Begitu saya mencari tahu, wah berbalik arah. Bahkan di pondok pesantren saya belajar nggak serius. Saya nggak serius untuk beberapa bulan pertama sih ya, bukan seterusnya nggak serius. Kalau seterusnya nggak serius, mana mungkin hari ini saya jadi guru fikih di sekolah menengah kan? Nggak mungkin kan? Artinya di hari-hari pertama tuh saya nggak serius. Saya mau nyari tahu aja, jangan-jangan di pondok pesantren ini benar lagi melatih radikalis para teroris yang ngerakit bom gitu loh. Tapi saya nggak temukan satupun. Di pondok pesantren itu betul ada latihan pedang, ada latihan memanah, ada latihan berkuda, ada latihan bela diri. Tapi ternyata dipakai olahraga, dipakai bertanding antar pondok pesantren, antar madrasah, antar sekolah yang bersampai ke tingkat nasional. Ternyata untuk olahraga tuh dikirain pakai buat perang gitu. Enggak, ternyata bukan untuk merusak gereja kan? Enggak. Iya, bukan untuk ngerusak gereja atau bom kereja. Saya pernah ngintip ada satu kelas di pondok pesantren saya, namanya kelas tajribi. Kelas tajribi itu kelas cepat maksudnya pelajaran setahun dibikin 6 bulan, pelajaran sebulan dibikin 2 minggu gitu, dilipat 2, jadi belajar terus. Kelas itu nggak boleh diganggu, nggak boleh ada yang ribut depan kelas itu, karena mereka belajar terus. Istilahnya kelas malaikat lah, mereka tuh bahkan makan minum tuh di dalam kelas, tidur di kelas, keluar itu buang air sama ganti baju, cuci baju, selesai itu masuk lagi dalam kelas. Jadi mereka itu press time, namanya kelas tajribi. Itu saya buntuti waktu itu. Saya selidiki. Jangan-jangan udah mereka ini yang sedang mau merakit bom, dilatih untuk merakit bom. Setelah saya masuk, cuman ada Fathul Bari, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, apaan sih? Kitab-kitab semua ini. Mana kabel-kabelnya, mana mesiunya, nggak ada. Wah, saya malu lagi. Sampai terakhir setelah itu saya mulai menemukan titik-titik hidayah yang sebenarnya. Menangis saya, akhirnya menangis. Saya nggak tahu kenapa Al-Fatihah dibacakan setiap kali sholat saya nangis. Padahal saya nggak ngerti juga itu Al-Fatihah apaan waktu itu. Tapi saya nangis, saya nggak tahu kenapa, seolah neraka dan surga itu ada di depan mata. Terus akhirnya hati saya mulai dilembutkan, lama-lama saya mulai menangis sejadi-jadinya. Apalagi kalau hafiz Quran, kalau di pondok pesantren itu kan nggak cuman 3 kul aja dibawa di sholat itu, bukan pakai 3 kul. Bahkan setiap kali sholat itu 1 juz. Setiap waktu itu 1 juz. Setiap maghrib isya subuh itu 1 juz itu. Bahkan lebih. Jadi panjang betul. Jadi kalau saya mendengar itu menangis terus, apalagi seorang hafidz yang membacakan itu saya sampai menangis padahal belum paham waktu itu. Nah, mungkin saya bilang ini mungkin yang Rohul Kudus, sentuhan Rohul Kudus versi Islam, saya pikir begitu. Atau tapi ini yang disebut hidayah atau apa namanya itu. Sabar dulu, ini ada Bang James, kita nggak sapa aja gara-gara Bang Habonaran. Siap. Silakan saya. Assalamualaikum Bang James. Bang James bicara kah? Waalaikumsalam.
Silakan lanjut saja Bang. Saya dari tadi nih mengamati, nggak ada celah ini, beda kalau dengan di sebelah ini. Oh gitu. Nah, jadi seperti itu. Saya masuk Islam itu dengan kecurigaan. Kalau kita dengarkan kesaksian mu'alaf nih, karena nggak ada celahnya nih, mau kita protes gimana? Nggak ada celah. Jadi seperti itu, Ustadz sekalian ya. Mu'alaf bukan nih? Siapa nih? Oh, saya? Ya. Saya Muslim Pak, cuman dari keluarga saya yang mengaku Nasrani. Ibunya yang mualaf. Ini boleh saya sedikit ini Bang Aristo. Silahkan. Ini saya sebagai Bang James di di channel Jim Media ini sekarang ini, bukan di channel Manubulu ini. Kalau boleh tahu, Ustadz Filipus itu kitab Fathul Bari itu isinya tentang apa? Bagaimana? Kitab Fathul Bari isinya apa? Loh, masa nggak tahu? Bang James kan kayaknya sudah paling paham. Udah saya ikuti di ini. Ya tentang fikih semua lah itu. Mantap, teruji klinis. Betul. Ya, Fathul Bari, Fathul Mu'in, Fathul Qori itu kan fikih semua itu. Sebetulnya bicaranya fikih, hukum. Nah, tentang ulumuddin semua itu. Jadi ingat kesaksian di Manubulu ya, ngaku pernah ngajar di pondok pesantren, ditanya soal Fathul Bari nggak ngerti apa-apa. Itu yang nanya Pak Capu. Padahal tentang ulum semua itu. Jadi, apa itu ulumuddin? Jangan-jangan ini nggak bisa jawab Pak Filipus ini, ternyata dijawab dengan tepat. Keren. Waduh. Saya dari sekolah dari pondok pesantren Sirajul Mukhlasin Magelang. Silakan cek aja di sana. Jangan-jangan bohong lagi ini. Nggak kaleng-kaleng pokoknya. Saya dari Magelang juga. Saya dari Magelang juga. Iya, di Desa Kerincing ya, Desa Kerincing, Secang, betul, naik ke atas kanan dari Secang, arah Gerabak Pak ya. Iya Pak. Bener nggak? Bener nggak? Oh itu, berarti saya nggak bohong dong. Kiainya itu namanya Ahmad Muklisun, udah meninggal tapi. Ya. Bang James. Silakan cek. Tunggu gini Bang Kebenaran. Ya. Coba saya cerita lucunya. Nggak, jangan cerita lucu. Saya mau jaga-jaga diri dulu. Bang James nanti menguji saya kah? Bang James. Ya. Kalau saya ini sebetulnya ntar. Harusnya saya jangan diuji masalah Islam Bang James. Kan kalau saya salah dalam Islam ya wajar saya mu'alaf. Oh salah, uji Bang James. Harusnya nguji saya di bidang kekristenan. Wah, ini kalau saya salah bisa dicelanjah. Kalau murtadin di soal keislaman ketakutan. Ini malah gini loh. Soal kekristenan. Kebalik nih. Iya. Saya enggak. Kalau murtadin di soal keislaman amnesia. Saya mu'alaf. Saya kan dari agama bukan non-muslim kan, saya kan dari non-muslim, jadi harus untuk membuktikan saya betul-betul mu'alaf, ya uji saya dalam keilmuan masalah agama saya yang lalu. Kalau soal Islam saya nggak bisa jawab hari ini, wajar, orang akan berkata wajar, kan dia bukan Islam. Nah, kalaupun saya bisa jawab, kan biasa aja. Keren lah, jadi biasa aja, keren. Tapi gini, saya ulangi pertanyaan saya, Pak. Boleh? Ya boleh. Ya. Cuma saya bingung juga ini apa yang diujikan, karena saya biasa lihat nonton macam hafal semua ayat-ayatnya. Oh enggak, jangan-jangan odong-odong. Kalau di sini yang bingung yang uji. Ya kalau di channel sebelah yang bingung yang diuji. Tapi jadi nanya jantungan loh, Ustaz Tugi. Saya pernah hampir jantungan saya waktu belum lama jadi Islam. Iya, gimana? Jantungannya gini, sholat subuh, nggak ada jamaah apa-apa, saya sendiri kan. Nah, begitu saya sholat, kumpul di belakangnya jamaah. Jadi imam. Ya mau nggak mau orang sudah sholat duluan kan. Iya. Waduh. Kalau saya ini apa kan nggak hafal
doa kunut ini. Ya kan? Terus kan waktu sholat itu keringat jagung ini keluar. Udah keringat begitu. Assalamualaikum, langsung keluar saya ke masjid, jalan ngilang, malu saya. Kalau saya lain lagi, Pak Bang Aristo. Jadi waktu syahadat itu belum hafal belum hafal surat-surat. Terus kemudian saya disuruh sama teman yang koas itu kalau mau sholat jangan sendiri tapi ke masjid gitu. Oke gitu. Lalu kemudian jadi makmum kan gitu. Lalu kemudian milih agak-agak ke depan kan, gitu. Biar hafal yang dibaca. Lalu kemudian waktu sholat subuh gitu. Mungkin ini karena imannya lagi tinggi ya. Pada saat selesai sholat subuh, saya bangkit lagi, sholat sunat gitu loh. Iya, berarti sama dengan saya, Pak Ustadz. Saya pernah diketawai oleh orang karena ba'da asar, saya malah sholat sunnah. Iya, sama asar. Kalau Pak Dondi itu saya, waktu dia cerita di Jogja itu jungkir-jungkir saya ketawa itu. Nah ini baru masuk Islam 3 hari katanya. Tapi untung sholat asar. Begitu dia Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah kan. Gitu aja ya. Sami Allahu liman hamidah. Pas dia lihat, kaki berjejer. Kelihatan. Oh, Ustadz Suki, saya mau bertanya. Ustadz Suki. Oke. Oh, ini pertanyaan dari orang non-muslim pada muslim sih, agak cukup berat. Mengenai ini agak berat. Kan dalam Al-Quran itu Siti Hawa itu nggak ada, Pak. Mereka mengatakan kalau Islam itu copy paste, Hawa saja tidak ada namanya dalam Al-Quran. Kenapa mengenai Siti Hawa? Itu pertanyaan saya. Maaf ya, Pak. Ya, mengenai tidak adanya nama Siti Hawa di dalam Al-Quran itu kan adanya di hadis. Di hadis kan ada diterangkan di situ. Iya. Sebenarnya kalau mau jujur nih, kenapa di dalam Bible itu ada nama Siti Hawa? Karena di sana itu kitab mereka itu kan isinya campuran. Ada firman Tuhan, sabda Nabi, perkataan para ulama, ya, perkataan sejarawan, dan perkataan-perkataan orang yang tidak dikenal menyampur jadi satu. Sedangkan di Islam kan Al-Quran itu memang murni firman Allah. Nah, seandainya Al-Quran dan hadis digabung jadi satu, ya ada nanti di Al-Quran.